Situasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran belum ada tanda-tanda mereda. Sinyal membingungkan dari Washington hingga dendam Teheran yang masih belum terbalaskan membuat konflik tak berujung ini masih membara. Kita akan ulas saat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita akan mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Perjalanan kereta api Bangun Karta relasi Jombang Pasar Senen mendadak berubah mencekam setelah dua gerbongnya anjlok di dekat stasiun Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin siang. Insiden ini menyebabkan jalur rel ganda dari dua arah lumpuh total dan memicu kepanikan di dalam kereta. Informasi lainnya, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam ratusan rumah di Perum Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini akibat intensitas hujan yang tinggi dan jebolnya anak sungai Cimanceri. Jaksa penuntut umum menuntut Alfi Maulana dengan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap kekasihnya. Terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Informasi selanjutnya, longsor yang terjadi di TPST Bantar Gebang Maret lalu berefek panjang pada pengelolaan sampah di Jakarta. Gunungan sampah menjadi pemandangan di sejumlah sudut ibu kota. Pemerintah Provinsi Jakarta berjanji segera menyelesaikan masalah ini. Dampak kenaikan harga kedelai impor mulai dirasakan produsen tahu dan tempe di berbagai daerah. Harga bahan baku yang terus naik membuat produsen mempertimbangkan menaikkan harga jual untuk menutup biaya produksi. Batas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz berakhir pada hari ini, Senin 6 April 2026 waktu setempat. Trump menyatakan jika Iran masih pada pendiriannya membatasi akses di Selat Hormuz, AS akan menggempur negara tersebut habis-habisan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras untuk meminta Iran membuka Selat Hormuz. Ia juga beberapa kali melontarkan akan meledakan jembatan hingga pembangkit listrik di Iran sehingga terasa seperti neraka. Namun sisi lain, ia menyebut perundingan juga hampir tercapai. Lalu sebenarnya bagaimana peluang perundingan kini dan kapan Selat Hormuz dan juga keamanan transportasi di sana bisa kembali terwujud? Kita diskusikan malam hari ini dengan Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan juga keamanan UI. Ke informasi lainnya, drone diluncurkan oleh militer Iran dengan target pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubian, Kuwait dan juga pabrik petrokimia milik Zionis Israel. 2 orang tewas ditemukan di reruntuhan bangunan di Haifa, Israel pada waktu Minggu setempat setelah rudal Iran menghantam kawasan tersebut. Sementara itu 2 orang lainnya masih dicari petugas. Sementara itu sebuah mobil hangus terbakar akibat terkena serangan udara Israel di Al-Zawaida, wilayah Gaza bagian tengah. Petugas medis mengevakuasi 1 korban jiwa dalam kendaraan. Serangan sepihak Israel juga terjadi di kawasan Daraj, Gaza Utara pada Minggu. 4 orang harus kembali jadi korban tewas dalam serangan ini. Sementara itu sebuah mobil hangus terbakar akibat terkena serangan udara Israel di Al-Zawaida, wilayah Gaza bagian tengah. Petugas medis mengevakuasi 1 korban jiwa dalam kendaraan. Serangan sepihak Israel juga terjadi di kawasan Daraj, Gaza Utara pada Minggu. 4 orang harus kembali jadi korban tewas dalam serangan ini. 3 orang pelaku pembuang sampah di pinggir Jalan Nasional AMD Lintas Timur Kabupaten Pandeglang, Banten tak berkutik saat tertangkap basah oleh warga pada Minggu. Para pelaku pun terancam sanksi denda maksimal sebesar 200 juta rupiah. Sementara itu tumpukan sampah terlihat memenuhi sepanjang jalan di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Kondisi ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas warga serta pengguna jalan. Korban banjir akibat tanggul jebol Sungai Tuntang di Demak, Jawa Tengah mulai membersihkan dan membangun kembali rumah pada Senin pagi. Sebagian warga masih mencari barang di endapan lumpur setebal hingga setengah meter. Data sementara menyebut 9 rumah rusak sedang, 7 rusak berat dan 12 hanyut. 1 keluarga di Kabupaten Pandeglang, Banten tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Pasangan suami istri bersama 5 anaknya ini menempati bangunan sederhana dengan kondisi dinding dan juga atap yang sudah rusak. Kita ke informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sampai akhir 2026. Harga akan ditahan meski minyak mentah dunia sedang bergejolak akibat perang di Timur Tengah.